seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Selamat datang di Kota Pahlawan. Istilah Surabaya terdiri dari kata sura, berani, dan baya, bahaya. Yang kemudian secara harfiah diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang. Kisah bambu runcing sebagai simbol perlawanan kepada penjajah terkait dengan seorang tokoh yang dijuluki Jenderal Bambu Runcing. Ia adalah Kiai Subhi, penasihat dari organisasi BKR, Barisan Keamanan Rakyat, yang berasal dari Kota Parakan. Pada saat itu, Subhi mengadakan musyawarah beserta alim ulama lainnya dengan masyarakat Temanggung untuk menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni dibentuknya Barisan Muslimin Temanggung. Kemudian, Subhi memutuskan memilih senjata bambu runcing untuk melawan kolonial Belanda. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. Muncul pula masalah mengenai keyakinan pemuda yang berpikir bagaimana bisa melawan kolonial Belanda hanya menggunakan bambu runcing. Ternyata, sebelum digunakan untuk berperang, bambu runcing harus melalui proses ritual penyepuhan yang dilakukan oleh Kiai Ali yang bertugas menyiapkan air suci yang didoakannya. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Selama perang melawan penjajah, rakyat Indonesia terutama di Pulau Jawa selalu menggunakan bambu runcing. Salah satu peristiwa perang yang terkenal dengan bambu runcingnya yakni Perang 10 November oleh Arek-Arek Surabaya. Peristiwa 10 November 1945 menjadi saksi kemarahan Arek-Arek Surabaya pada para penjajah. Sejak insiden perobekan bendera di Hotel Yamato, pemuda-pemuda Surabaya menyerang pos-pos militer. Bambu runcing selain terkenal di Perang Surabaya, juga identik dengan Perang di Magelang. Pada tanggal 24 September 1945, seorang pemuda Indonesia yang sedang melintas di depan Hotel Nitaka melihat prajurit Jepang merobek plakat bendera merah putih yang ditempel di dinding hotel. Melihat hal tersebut, ribuan pemuda dari pelosok Magelang dengan bersenjata bambu runcing dan lainnya berkumpul di depan hotel dan berteriak-teriak menuntut prajurit yang telah menghina bendera nasional untuk dihukum. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Surabaya kini dijuluki kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Kota Surabaya dengan seiring berjalannya waktu sangat cepat berbenah, kota Surabaya juga terkenal dengan kebersihan kotanya yang sangat luar biasa. Kotanya juga terlihat rapi, jalanan bersih lebar dan banyak trek lurus di setiap penjuru kota. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Penilaian tersebut terungkap dalam jajak pendapat dan survei kualitas hidup Litbang Kompas. Hampir 70% responden dalam jajak pendapat menyebutkan bahwa kebersihan lingkungan di Surabaya saat ini lebih baik ketimbang 5 tahun lalu.
Ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. Selama 5 tahun terakhir, penampilan Surabaya memang berubah dari kota yang kumuh dan kotor menjadi bersih dan ditanami pohon rimbun. Ayo mari berlibur ke kota pahlawan, yaitu kota Surabaya. Back a year ago, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.